Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan terhadap Verdi Sambo, dilanjut dengan Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selesai pembacaan dakwaan, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan. Sementara Ricky Rizal akan memberikan eksepsi pekan depan. Salah satu peristiwa menarik di minggu ini, selain habisnya masa jabatan Anies Baswedan, adalah proses persidangan Verdi Sambo. Dalam persidangan Verdi Sambo itu, baru terang benderang lah kronologis kejadian yang menewaskan Brigadir Joshua. Sesudah beritanya sempat simpang siur karena kuatnya posisi Verdi Sambo pada waktu dia menjabat. Motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua itu masih kurang menggigit ya, yaitu pelecehan seksual terhadap istrinya. Dan ini motif yang harus didalami lagi. Apakah benar sesederhana itu? Atau ada latar belakang yang lebih besar seperti melindungi perjudian online seperti yang banyak diisukan oleh orang. Tetapi dari persidangan itu saya akhirnya menemukan titik temu dengan teori saya dulu bahwa Verdi Sambo memang melakukan prank dengan menyamarkan bukti yang ada. Verdi Sambo dalam fakta persidangan memang dituduh sudah memerintahkan anak buahnya untuk menembak Brigadir Joshua dalam jarak dekat. Sesudah Brigadir Joshua rubuh ditembak, dia masih terlihat bergerak dalam kondisi hidup. Verdi Sambo langsung menghampiri dan menembak belakang kepala Brigadir Joshua yang menyebabkan kematiannya. Belum cukup sampai di situ, Verdi Sambo lalu menembak dinding di sekitar seolah sudah terjadi tembak-menembak. Dan pistol yang dipakai untuk menembak dinding itu lalu ditempelkan ke tangan Brigadir Joshua seolah-olah Brigadir Joshua memegang pistol dan menembak rekan-rekannya. Yang tambah menarik lagi buat saya, dengan kekuasaan jabatannya yang tinggi itu, Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengambil CCTV dari sekitar rumah dan diperintahkan untuk dihancurkan supaya tidak ada barang bukti. Karena anak buahnya takut, maka mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Verdi Sambo. Meski sesudah melihat hasil CCTV itu, mereka kaget. Ternyata apa yang diceritakan Verdi Sambo ke mereka berbeda banget dengan apa yang diperlihatkan di CCTV. Sesudah mengamankan bukti-bukti di TKP dan mengancam saksi-saksi, yaitu anak buahnya sendiri, barulah Verdi Sambo membuat kronologis berdasarkan versinya sendiri. Kronologis versi Verdi Sambo ini disebar di lingkungan kepolisian, dan karena Verdi Sambo berpangkat jenderal dan memegang jabatan strategis yaitu polisinya para polisi, maka banyak polisi yang percaya kronologis yang dia sebarkan. Maka terjadilah prank yang memakan korban berjamaah, mirip prank Ratna Sarumpait yang membuat banyak tokoh oposisi percaya. Disinilah polisi terjebak dan nama institusi hancur karena orang tua Brigadir Joshua teriak-teriak sudah terjadi pembunuhan pada anak mereka. Kasus ini kemudian bocor di media dan mulailah tsunami besar menghantam kepolisian dan para elitnya yang masih dalam kondisi bingung. Mana versi yang benar? Apakah versi atasan mereka, Verdi Sambo, atau versi yang muncul di berita-berita? Dan pada akhirnya polisi sadar bahwa mereka sudah kena prank oleh Verdi Sambo dan dijebak untuk mempercayai kronologis yang disampaikan oleh dia. Kebingungan polisi ini kemudian dimakan habis oleh media yang kemudian membumbuinya dengan teori-teori konspirasi supaya orang makin sedap membaca dan menaikkan traffic pembaca. Kasus Verdi Sambo ini
memang skandal terbesar di kepolisian tahun ini yang bahkan membuat Presiden marah besar lalu memerintahkan Kapolri untuk bersikap dan menyelidiki kasus ini secara independen. Kapolri sudah pasti harus hati-hati dalam menerima informasi dari internalnya karena informasi yang masuk ke dia sudah ditumpangi kepentingan dari faksi-faksi yang ada di tubuh kepolisian. Posisi hati-hatinya Kapolri ini dimaknai bahwa Kapolri lemah dan tidak cepat mengambil keputusan. Tetapi posisi Presiden Jokowi terlihat jelas bahwa dia ada di samping Kapolri sehingga tidak ditumpangi banyak kepentingan dengan adanya kasus Verdi Sambo ini. Dari fakta persidangan, akhirnya kita bisa tahu betapa sadisnya Verdi Sambo dalam menghabisi nyawa anak buahnya yang sudah dekat padanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Verdi Sambo menggunakan jabatannya untuk menekan dan mempengaruhi hasil penyelidikan. Untunglah semua terbongkar dan membuat Verdi Sambo akhirnya duduk di kursi pesakitan. Dan kita semua harus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membongkar kasus ini, mulai pengacara, wartawan, dan juga para polisi baik di dalam yang menyediakan data ke publik tanpa terlihat supaya masyarakat bisa terbuka matanya, dan gerakan gelombang besar membuat akhirnya institusi tidak ragu untuk menangkap Verdi Sambo dan anak-anak buahnya yang terlibat. Dan semoga keluarga Brigadir Joshua tabah dalam mengikuti setiap fakta persidangan yang akhirnya membuka kembali memori kronologis kematian anaknya. Mari kita support supaya semua hal yang dulu tersembunyi bisa terbuka lebar dan Verdi Sambo juga anak buahnya yang terlibat bisa dihukum dengan setimpal. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.